Selamat datang kembali. Kali ini kita akan gali lebih dalam satu gagasan penting dari buku 12 Rules for Life-nya Jordan Peterson, yaitu aturan ketiga, bertemanlah dengan orang yang menginginkan hal terbaik untuk Anda. Kedengarannya simple ya, tapi apa sih makna sesungguhnya di balik aturan ini menurut buku tersebut? Iya, ini menarik banget. Karena fokusnya tuh bukan cuma soal pilih teman baik, tapi lebih ke mengapa gitu. Kadang kita malah kejebak milih teman yang ya nggak mendukung perkembangan kita. Buku ini ngajak kita buat bedain mana dukungan yang beneran membangun, mana hubungan yang mungkin tanpa sadar malah narik kita ke bawah. Jadi ini bukan soal nyari teman yang sekedar bikin seneng aja, tapi yang benar-benar dorong kita jadi versi diri yang lebih baik. Gitu sih intinya. Menarik. Salah satu poin awal yang dibahas itu soal jebakan yang kelihatannya mulia ya. Keinginan buat nyelamatin orang lain. Peterson bahkan punya istilahnya sendiri, rescuing the damned. Kenapa niat baik ini malah bisa jadi masalah ya? Dalam konteks pertemanan? Nah, ini nih bagian yang lumayan nusuk ya. Buku ini bilang, kalau dorongan menyelamatkan ini seringkali tuh bukan murni nolong loh. Bisa jadi akarnya dari kenaifan kita, atau sifat kita yang mungkin terlalu penurut. Atau bahkan, dan ini yang penting, cara kita buat menghindar dari masalah kita sendiri. Peterson ngingetin, nggak semua orang yang kelihatannya perlu diselamatkan, itu beneran pengen berubah jadi lebih baik. Ada aja yang mungkin, sadar atau nggak sadar, pakai penderitaan mereka itu sebagai alat. Alat. Maksudnya? Ya, alat buat manipulasi mungkin atau ya sekedar dapat perhatian. Dan bantuan kita, alih-alih nolong, malah jadi ngasih izin mereka buat terus di jalur yang salah. Atau malah jadi pembenaran buat kita sendiri biar nggak usah ngadepin tantangan hidup kita yang lebih penting. Kan jalan turun itu selalu lebih gampang daripada nanjak, iya kan? Wah, ini jadi rumit ya. Berarti niat baik aja tuh nggak cukup. Malah bisa jadi ada udang di balik batu gitu ya. Ini maksa kita nanya ke diri sendiri kan, kayak yang disaranin di buku. Gimana saya tahu bantuan saya ini beneran ngebantu bukan malah bikin runyam? Atau ini penderitaan dia beneran? Atau cuma, senjata aja? Gimana cara jawabnya menurut Peterson? Pertanyaan reflektif itu kuncinya. Peterson itu mendorong kita buat jujur sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Usaha Anda nolong, itu beneran tujuannya buat ngebangun orang lain? Atau jangan-jangan Anda ngerasa keren gitu nolong orang lain sebagai cara buat lari dari tanggung jawab yang lebih gede di hidup Anda sendiri? Jadi semacam pelarian ya? Bisa jadi. Apakah Anda beneran bantu mereka naik atau cuma nemenin mereka turun sambil merasa jadi pahlawan? Ini butuh introspeksi yang dalam banget. Misahin antara pengen kelihatan baik sama tindakan yang bener-bener baik. Oke. Jadi ini bukan cuma soal nyelamatin orang lain ya, tapi lebih ke milih lingkaran pertemanan yang secara aktif dukung kesejahteraan sejati kita. Buku ini kayaknya bedain banget antara apa yang mungkin kita pengen saat ini, misalnya teman yang selalu iya-iya aja atau bikin kita ngerasa dibutuhin, dengan apa yang benar-benar baik buat pertumbuhan jangka panjang kita. Tepat sekali. Analoginya itu kayak ngasuh anak kan? Tujuannya bukan bikin anak senang terus tiap saat dengan nurutin semua maunya. Tapi ngebimbing mereka biar punya karakter, tanggung jawab, ya kebajikan lah. Nah, menurut Peterson, teman sejati itu fungsinya mirip. Mereka itu orang-orang yang ngedorong kita ke arah yang lebih baik, ke potensi tertinggi kita. Meskipun kadang prosesnya ya itu tadi, nggak nyaman atau nantang. Jadi teman yang bikin nggak nyaman tapi tujuannya baik gitu. Betul. Mereka itu orang yang bisa diajak ngobrol mendalam. Ada pertukaran ide yang jujur, saling dengerin beneran. Bukan cuma adu argumen kosong atau cari pembenaran aja. Artinya kita perlu sadar banget milih bergaul sama orang yang kehadirannya aja udah bikin kita pengen lebih kuat, lebih fokus, lebih bertanggung jawab. Sebaliknya, perlu waspada sama hubungan yang mungkin tanpa kita sadari ya, malah nuras energi atau narik kita jauh dari tujuan baik kita. Tapi bukannya kadang susah ya bedain antara dukungan sejati yang kadang terasa keras gitu sama kritik yang cuma ngejatuhin aja? Nah, itu pertanyaan bagus. Peterson itu nekankan pada arah pertemanannya. Kemana sih hubungan ini membawa Anda? Apakah interaksi Anda, termasuk yang sulit sekalipun, ujung-ujungnya bikin karakter Anda lebih kuat dan ada kemajuan? Teman sejati, menurut pandangan ini ya, nggak akan ngebiarin Anda terus-terusan di kebiasaan jelek atau pikiran negatif cuma demi jaga perasaan.
Mereka itu peduli sama kesejahteraan Anda jangka panjang, bukan cuma kenyamanan Anda sesaat. Kayak bangun fondasi yang kokoh lah, bukan cuma ngecat luarnya biar kelihatan bagus. Oke, oke. Jadi bisa disimpulkan nih, milih teman dengan bijak itu ya bukan soal nyari yang populer atau asik diajak main aja ya, tapi lebih ke nyocokin diri sama orang-orang yang tulus, yang beneran dukung perjalanan kita jadi versi diri yang lebih baik. Ini pilihan sadar yang butuh, keberanian juga ya. Benar sekali. Butuh jujur buat lihat motivasi diri sendiri dan orang lain. Dan berani juga buat milah, mana hubungan yang bikin tumbuh, mana yang malah bikin kita stuck atau malah mundur. Ini proses yang jalan terus sih, dan butuh kesadaran diri yang tinggi. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari buku ini buat Anda renungkan. Peterson bilang kalau pemikiran sejati itu seringkali muncul dari percakapan yang ada potensi konflik atau negosiasi di dalamnya. Tapi tetap ya, dasarnya saling menghargai. Nah, coba deh Anda perhatikan, gimana kualitas obrolan Anda sama teman-teman terdekat. Apakah mereka lebih sering nantang Anda, tapi dengan cara yang suportif ya, buat mikir lebih dalam dan tumbuh? Atau cenderung cuma ngevalidasi apa yang udah Anda yakini aja tanpa ngedorong perubahan positif? Jawaban buat pertanyaan itu mungkin bisa jadi cermin. Apakah mereka beneran pengen yang terbaik buat Anda?